Pengacara Sane membantah kalau dibilang provokator. Tadi agak keberatan bahwa ada tadi narasi bahwa klien kami dibilang sebagai provokator. Itu kami keberatan, karena berdasarkan fakta, BAP yang kami baca bahwa Sen itu sudah membantah bahwa dia sebagai provokator dengan apa peran dia. Ya, dan dia tadi juga ada narasi bahwa dia mengucapkan free kick. Dia tidak pernah mengatakan itu. Pengacara Sane Lucas keberatan kliennya dibilang sebagai provokator saat terjadi penganiayaan David Ozora yang dilakukan Mario Dandi. Pernyataan itu dikatakan setelah Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi penganiayaan terhadap David. Kami agak keberatan, bahwa tadi ada narasi klien kami dibilang sebagai provokator. Karena berdasarkan fakta BAP yang kami baca, Sane sudah membantah bahwa dia sebagai provokator dengan apa peran dia, tambahnya. Dia juga keberatan Sane Lucas dianggap mengucapkan free kick, tendangan bebas saat penganiayaan terhadap David Ozora terjadi. Tadi juga ada narasi bahwa dia mengucapkan free kick, dia tidak pernah mengatakan itu. Bahwa dalam rekonstruksi sudah diketahui siapakah aktor intelektualnya dan membuat terang peran Sane dalam kasus penganiayaan ini. Sebelumnya, Mario Dandi Satrio dan Sane Lucas dihadirkan dalam rekonstruksi yang digelar oleh Polda Metro Jaya. Dalam reka adegan yang digelar, Sane berperan sebagai perekam penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio terhadap David Ozora. Rekonstruksi yang digelar di tempat kejadian perkara TKP Komplek Green Permata, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, itu tidak menghadirkan pelaku AG. Penyidik juga membawa mobil Rubicon yang dikendarai para tersangka dan pelaku saat menuju TKP. Adapun rekonstruksi yang digelar pada Jumat kemarin, dibagi menjadi 3 klaster atau bagian. Kami sampaikan bahwa rekonstruksi ini akan dibagi menjadi 3 klaster atau bagian. Klaster pertama yaitu pada saat Mario menjemput AG dan Sane lalu bersama-sama di dalam mobil menuju TKP. Klaster kedua yaitu ketika penganiayaan terjadi. Dan yang terakhir ketika evakuasi korban penganiayaan yang dilakukan oleh para saksi. Sane Lucas sendiri akan dijerat dengan beberapa pasal atas tindakannya. Untuk tersangka SL itu 355 ayat 1 KUHP Junto 56 KUHP subsidiar 354 ayat 1 Junto 56 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 Junto 56 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 Junto 56 KUHP dan atau 76C Junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, ucap Hengki Haryadi. Sementara, Mario Dandi Satrio diancam hukuman penjara maksimal 12 tahun. Narasi bahwa dia mengucapkan free kick, dia tidak pernah mengatakan itu. Bahwa dalam rekonstruksi sudah diketahui siapakah aktor intelektualnya dan membuat terang peran Sane dalam kasus penganiayaan ini. Sebelumnya, Mario Dandi Satrio dan Sane Lucas dihadirkan dalam rekonstruksi yang digelar oleh Polda Metro Jaya. Dalam reka adegan yang digelar, Sane berperan sebagai perekam penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio terhadap David Ozora. Rekonstruksi yang digelar di tempat kejadian perkara TKP Komplek Green Permata, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, itu tidak menghadirkan pelaku AG. Penyidik juga membawa mobil Rubicon yang dikendarai para tersangka dan pelaku saat menuju TKP. Adapun rekonstruksi yang digelar pada Jumat kemarin, dibagi menjadi 3 klaster atau bagian. Kami sampaikan bahwa rekonstruksi ini akan dibagi menjadi 3 klaster atau bagian. Klaster pertama yaitu pada saat Mario menjemput AG dan Sane lalu bersama-sama di dalam mobil menuju TKP. Klaster kedua yaitu ketika penganiayaan terjadi. Dan yang terakhir ketika evakuasi korban penganiayaan yang dilakukan oleh para saksi. Sane Lucas sendiri akan dijerat dengan beberapa pasal atas tindakannya. Untuk tersangka SL itu 355 ayat 1 KUHP Junto 56 KUHP subsidiar 300